Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Aris Stefan di dalam em, materi kuliah hukum pidana ya. Nah, saat ini pertemuan kita yang kelima ya. Nah, yang kelima ini kita membahas tentang alasan pembenar dan alasan pemaaf. Nah, ada juga alasan penghapus penuntutan. Nah, ini ya. Jadi memang pembenar, pemaaf, dan alasan penghapus penuntutan. Nah, akan kita bahas. Tapi sebelumnya kita akan menyinggung sedikit mengenai sanksi pidana ya. Nah, pidana pokok sudah kemarin dijelasi juga, pidana mati, pidana penjara, kurungan, pidana besarat ya. Dalam hal ini besarat itu kalau dia 1 tahun dihukum boleh dia dikeluarkan asal dia mengikuti syarat. Kemudian pidana denda ya. Terus tambahan ada pencabutan hak, perampasan barang, dan pengumuman putusan hakim. Nah, kita lihat sanksi ya sebelum masuk dari alasan-alasan pemaaf dan pembenar. Nah, sanksi itu ada sanksi hukum pidana yang mempunyai pengaruh preventif untuk mencegah terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Kemudian pengaruhnya tidak hanya pada sanksi pidana yang diterapkan, tetapi karena sudah tercantum dalam aturan hukum, perlu diingat bahwa sanksi itu sebagai alat kontrol. Fungsi hukum pidana itu kan sebenarnya adalah hukum pidana hendaknya harus diadakan apabila usaha-usaha lain kurang memadai. Artinya ultimum remedium ya, upaya terakhir, obat terakhir. Apabila usaha lain sudah kurang memadai. Kemudian sanksi pidana itu sanksi yang tajam ya. Dalam hukum pidana membedakan lapangan hukum yang lainnya. Jadi berbeda dengan hukum yang lain ya. Karena hukum pidana ini sengaja mengenakan penderitaan ya. Dan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Oleh karena itu, mengapa hukum pidana harus dianggap sebagai ultimum remedium, obat terakhir? Ya, karena memang cabang hukum lain tidak ada dan tidak mungkin cabang hukum lain itu memberikan hukuman seperti pidana. Ya, seperti perdata itu ancaman hukumannya pasti ganti rugi. Administrasi pun seperti itu. Artinya hanya pidana yang memiliki sanksi yang tegas. Nah, kemudian ini juga dikatakan dalam hukum pidana terdapat suatu hal yang tragis ya, menyedihkan, sehingga hukum pidana itu sebagai hukum yang mengiris dagingnya sendiri atau pedang bermata dua. Kadang dalam pidana itu ya tidak ada penyelesaian karena sama-sama hancur ya. Kemudian maksud dari ucapan itu adalah bahwa hukum pidana melindungi benda hukum, nyawa, harta, kehormatan dalam pelaksanaannya. Ialah apabila terdapat pelanggaran terhadap larangan. Justru yang mengadakan perlukaan terhadap benda hukum si pelanggar sendiri. Nah, ini ya. Kemudian hukum pidana itu merupakan hukum sanksi belaka. Hukum pidana tidak memuat norma baru. Norma-norma yang ada dalam cabang hukum lainnya dipertahankan dengan ancaman pidana. Nah, itu ya. Oleh karena itu hukum pidana disebut sebagai aksesoris terhadap hukum lainnya. Nah, sekarang kita masuk ya alasan pemaaf. Dalam KUHP tidak ada disebutkan istilah alasan pembenar, alasan pemaaf. Nah, buku pertama KUHP hanya menyebutkan alasan-alasan yang menghapus pidana. Namun dalam teori hukum pidana, alasan-alasan yang menghapus pidana dibedakan menjadi alasan pembenar, alasan pemaaf, dan penghapusan tuntutan. Nah, apa saja sih alasan-alasan itu? Nah, alasan-alasan ini suatu yang bisa kita terima ya, bukan alasan untuk membenarkan, ya untuk memaafkan. Karena memang sifat pidana itu tidak ada maaf ya. Semua yang sudah masuk unsurnya, walau dia sudah mengganti rugi dan dia sudah memulangkan hasil kejahatannya atau mengobatinya, tetap dia harus dihukum sesuai dengan perbuatannya ya.
Nah, kalau ada pun perdamaian atau permaafan itu hanya dapat mengurangi pidana itu sendiri. Kemudian alasan pembenar bukannya diberi alasan untuk membenarkan, tetapi memang alasan pembenar itu ya sesuatu yang dapat dibenarkan oleh hukum. Kemudian di sini kita lihat alasan pembenar, alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya. Nah, dalam aturan tuh sebenarnya kita akui dia ada hal yang menghapus sifat melawannya, sehingga apa yang dilakukan terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan dapat dibenarkan. Nah, biasanya dalam buku pertama dipandang sebagai alasan pembenar adalah mengenai pembelaan terpaksa. Nah, jadi kalau dia dalam keadaan nowhere ini membela terpaksa ya, mau tidak mau karena dia terdesak, akhirnya dia membela diri. Itu dapat dibenarkan sebenarnya. Nah, kemudian mengenai melaksanakan ketentuan undang-undang. Nah, misalnya ada perbuatan menangkap seseorang karena dia ingin melarikan diri sehingga dilakukan penembakan di kakinya. Nah, itu dibenarkan karena memang di aturan undang-undang kepolisian untuk menangkap penjahat. Nah, diperlukan alat-alat seperti itu. Nah, kemudian jadi tidak bisa disalahkan ya. Kemudian melaksanakan perintah atasan. Nah, ada kalanya juga melaksanakan perintah atasannya ketika dia diperintahkan untuk tugas untuk menyita salah satu narkoba. Nah, jadi memang atasannya yang meminta dia membawa narkoba untuk disita ya. Nah, itu tidak apa-apa. Kecuali kalau atasannya melakukan kejahatan juga, maka dia turut serta nanti yang diperintah itu. Ya, artinya dalam hal kebaikan perintah atasan ini seharusnya. Kemudian mengenai daya paksa ya, overmark. Nah ini daya paksa yang mau tidak mau dalam keadaan tertentu dalam suatu kapal hanya ada 2 orang dan tidak akan bertahan kapal itu karena sudah terkena ombak. Salah satu harus ada yang turun, jadi ya ada daya paksa. Dia terpaksa melakukan itu, atau salah satu keluarganya sudah ingin dibunuh, maka dia terpaksa menembakkan sesuatu. Nah ini ya adanya overmark, kejadian yang tidak terduga. Kemudian alasan pemaaf nih ya, jadi bukan karena dia dimaafkan ya, sekalipun dimaafkan dengan korban tetap saja negara berkewajiban menghukum perbuatannya. Nah, alasan pemaaf yang itu alasan yang menghapus kesalahan terdakwa. Ini ya yang benar. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan tapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Nah, dikatakan dalam titel 3 buku pertama, alasan pemaaf itu seperti mengenai pembelaan melampaui batas. Nah, melampaui batas ya pembelaannya. Kemudian penuntutan pidana tentang perintah jabatan yang tanpa wewenang. Nah, ini juga bisa dimaafkan ya karena tidak ada kesalahan. Penuntutan pidana tentang perintah jabatan tanpa wewenang. Kemudian ada juga daya paksa overmark. Nah, yang ini adalah alasan penghapus penuntutan. Apa sih alasan penghapus penuntutan itu? Dikarenakan pemerintah menganggap bahwa dasar utilitas, manfaat ya utilitas itu, atau kemanfaatannya pada masyarakat tidak diadakan penuntutan, ya, sebaiknya tidak perlu dituntut. Kalau perkara tidak dituntut, tentunya yang melakukan perbuatan tidak dapat dijatuhi pidana. Nah, dihapus pidana ini ya, memang dalam hal tertentu bisa saja pidana itu dihapuskan dalam keadaan tertentu ya. Masa penghapus pidana. Ya mungkin itu saja sedikit dari saya kawan-kawan. Terima kasih. Kita jumpa lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.